diri ya, karena saya sudah sering kali, puji Tuhan hari ini saya dapat membayar hutang saya. Tahun kemarin saya sempat dihubungi oleh Tim Mate ya, untuk melayani di tempat ini, tetapi waktu itu saya sudah di perjalanan ke Pontianak. Nah, waktunya memang tidak mencukupi. Nah, sebetulnya kalau ada kebaktian di luar hari Minggu saya pasti sempat. Tetapi kalau hari Minggu, nah ini kan jadi waktunya lama. Padahal kalau dari GPII aja yang keliling aja itu berarti memerlukan 19 minggu. Belum lagi yang di luar dari GPII. Nah, sehingga waktu saya tidak cukup dan hari ini saya mau bayar. Saya sudah berkata nanti ke depan saya akan prioritaskan untuk yang pertama. Nah, sekarang kita sudah bersama-sama bertemu dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu sehat dan saya pun sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, semenjak manusia jatuh dalam dosa, manusia terus cenderung untuk berbuat dosa. Ada noda dosa itu yang menempel di dalam diri manusia, sehingga manusia itu walaupun mungkin sudah berhati-hati tetapi tetap berdosa. Dan kudrat ini melekat Bapak Ibu sampai hari ini. Perkembangan teknologi tidak menyurutkan orang untuk tidak berbuat dosa. Nah, kalau hari-hari ini teknologi juga berkembang dengan cepat, maka dosa juga terus berkembang. Nah, hari ini saya mau memperingatkan untuk anak-anak remaja khususnya, banyak orang terikat menjadi penyembah-penyembah berhala yang baru. Kalau zaman perjanjian lama Bapak Ibu, yang namanya penyembah berhala itu kan menyembah patung dan lain sebagainya, ilah-ilah lain yang disembah di gunung, yang hari ini pun masih terjadi. Tetapi sekarang penyembah-penyembah berhala itu tidak hanya meliputi masalah itu. Hari-hari ini saya benar-benar melihat dan mendengarkan banyak orang begitu banyak jatuh dalam dosa, walaupun hanya masalah-masalah yang kecil. Anak-anak remaja hari ini saya melihat baru bangun tidur sudah cari HP. Kalau tidak diberikan, dia menangis, dan menangisnya itu bukan sebentar, bisa berjam-jam. Nah, coba, sebetulnya anak ini tidak diajari ya, sebetulnya tidak diajari, tetapi dia melihat lingkungannya dan daya tarik HP ini lebih tinggi daripada mungkin pergaulan permainan teman-teman, sehingga anak-anak sekarang cenderung seperti itu. Bahkan yang remaja sudah mengenal ada TikTokan dan sebagainya. Gara-gara itu dia juga berani meninggalkan sekolah, melawan orang tua, dan bisa pergi dari itu. Nah, ini Bapak Ibu, coba bayangkan sehingga bentuk-bentuk penyembahan berhala yang baru ini begitu mengkhawatirkan orang-orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah anak-anak. Ya, jangan cepat-cepat dia diberi HP. Dan saya yakin ketika usianya sudah cukup bisa menerima, mengerti, baru dia diberikan. Saya pernah membaca kutipan seorang pendiri Microsoft, namanya Bill Gates. Dia mengatakan sebetulnya anak-anak ini tidak layak untuk cepat-cepat diberikan HP, karena perkembangan yang cepat itu melebihi dari akal pikirnya yang masa anak-anak itu. Coba bayangkan orang yang anak kecil lihat TikTok salah pencet, dia bisa lihat yang tidak bagus. Ini penyembahan yang sangat sering terjadi
di dalam. Hari-hari ini saya mendengar di desa-desa itu, sampai orang itu bapaknya hari ini pun tidak ngerti di mana dia berada. Entah dia dilarikan calon pacar atau pacarnya, kita nggak tahu. Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya kita ini memang kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita menyadari kita orang berdosa dan telah ditebus oleh Sang Juru Selamat, yang dimana Sang Juru Selamat itu adalah terang sendiri. Seharusnya kita mengikuti jejak, menjadi anak-anak Allah yang mengikuti jejak Sang Penyelamat itu. Kalau Bapak dengan anaknya itu mirip, dapat menurunkan kemiripan. Ya, coba saya memperhatikan itu, sampai suaranya, sampai jalannya saja kadang persis atau mirip sekali. Nah, seharusnya kita ini juga sama. Kalau kita disebut anak-anak Allah, mestinya kita mirip seperti Bapak kita di surga ini. Tetapi kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu, karena kita belum berjuang. Nah, hari ini kita mau belajar di kitab 1 Yohanes. Ini Om Servit ini akan menulis disertasi di 1 Yohanes. Saya ingat kalau tidak salah ya Om. Nah, kita akan belajar di kitab 1 Yohanes pasal 1 Bapak Ibu. Kita akan baca tidak panjang, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Saya memberikan renungan firman Tuhan ini berjudul Hidup dalam Terang. Bapak Ibu, mari kita akan baca secara bergantian. Ya, saya membaca di ayat yang ke-5, Bapak Ibu ke-6 dan seterusnya. 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat 5 sampai 10. Kita baca 6 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dari kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup dalam terang, landasannya adalah karena Allah adalah terang. Bukan Allah dalam terang ya. Ini dikatakan Allah adalah terang. Kalau Allah dalam terang, terang itu lebih besar dari Allah. Tapi Allah adalah terang. Seperti Alkitab mengatakan Allah adalah kasih, Allah adalah roh. Demikianlah terang sendiri itu memberikan pengertian kepada kita. Yang namanya terang artinya bersih, sempurna,
ada kebenaran, dan ada keselamatan. Jadi kalau Allah adalah terang, berarti di dalam ayat yang kelima dikatakan, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, tentunya kenapa Yohanes ini menuliskan kalimat ini, Bapak-Ibu sekalian? Dalam satu perikop ini saya akan memberikan latar belakangnya dulu. Ya. Maka Bapak Ibu perhatikan, karena ini khotbahnya tidak sekedar khotbah yang lucu-lucuan ya, tapi khotbah ini khotbah pelajaran, pengertian seperti yang disampaikan oleh penulisnya. Nah, latar belakangnya adalah pada saat itu banyak penyesatan terjadi di antar jemaat. Ada satu paham, aliran yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan manusia, tetapi tampaknya seperti manusia, kelihatannya seperti manusia, tapi dia bukan manusia, dia Allah. Jadi dia mengingkari inkarnasi Yesus. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Nah, paham ini mengatakan bahwa pertobatan hidup kudus itu tidak diperlukan untuk mencapai satu keselamatan. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Sehingga orang yang berbuat dosa pun seolah-olah menurut paham ini yang masuk di dalam jemaat tidak apa-apa, karena syarat keselamatan itu tidak membutuhkan itu. Nah, inilah yang dilawan oleh Yohanes sang rasul. Bagaimana Yohanes membentengi umat Tuhan yang ada pada saat itu, yang ini para teolog mengatakan itu di gereja di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang itu di Turki itu. Membentengi itu. Bagaimana supaya jemaat-jemaat yang ada ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan para rasul itu tidak ikut mereka. Karena kejadiannya sudah ada sebagian dari jemaat itu mengikuti paham mereka. Ini bahaya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Yohanes, Allah adalah terang. Kalau Allah adalah terang, maka kita hidup dalam terang. Artinya kita hidup dalam Allah. Kita tinggal di dalam Kristus. Nah, keselamatan terjadi ketika kita tinggal di dalam Kristus. Karena ketika kita di luar Kristus, kita binasa. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya ini gayanya seperti ngajar gitu. Karena memang ada pengkhotbah yang senang dengan melucu, tapi saya senangnya yang serius. Nah, jadi ada imbangannya gitu ya. Nah, saya memang jarang melucu karena saya memang tidak bisa. Nah, ini kita tapi belajar pengertian ini sehingga Bapak Ibu itu nancep bisa. Alkitab itu begini ya. Karena kita harus hidup dalam terang. Lah, hidup dalam terang itu apa? Nah, ya kan? Kalau Allah adalah terang, kita harus hidup di dalam terang seperti Allah yang terang ini. Maka kita harus seperti itu. Nah, hidup dalam terang adalah setiap tindakan kita, perilaku hidup kita, baik itu tutur kita, berlandaskan karakter ilahi. Sehingga yang kita lakukan ini kita dapat dilihat oleh orang karena kita tidak merasakan sesuatu yang tersembunyi yang mengganjal kita untuk melakukan dosa. Nah, lawannya hidup dalam terang apa? Ya, hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Nah, apa hidup dalam kegelapan? Ya, lawan katanya, yaitu hidup kita melawan kehendak Allah. Jadi perbuatan-perbuatan ucapan kita
dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ditutupi, ya, kemudian dikaburkan. Karena kalau apa yang kita lakukan itu diketahui orang, maka kita menjadi malu. Nah, itu kegelapan. Jadi kalau Bapak Ibu memfitnah orang sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, itu sudah hidup dalam kegelapan. Nah, kalau Bapak Ibu mencuri, diketahui orang, malu enggak? Malu. Maka dia dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini. Jadi ketika kita menyembunyikan, merapatkan segala perbuatan jelek kita, itu kita sedang berjalan dalam kegelapan. Anak remaja pacaran sembunyi-sembunyi, yang berbuat tidak baik, hidup dalam kegelapan. Yohanes mengajarkan untuk kita hidup di dalam terang, karena Allah adalah terang. Sehingga Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupan kita bersumber kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara membentengi dari ajaran-ajaran yang sesat tadi? Oh, kamu nggak apa-apa berbuat dosa, kan Tuhan Yesus bukan manusia, Dia Allah yang sudah memberikan kasih turunnya, keselamatan bagi kita, maka kita boleh berbuat dosa. Kira-kira. Nah, kalau sekarang juga ada, bentuknya berbeda. Oh, tidak apa-apa, yang penting kita percaya. Nah, percayanya tidak ngerti dia percaya itu apa, maka dia mengizinkan, tidak apa-apa orang Kristen itu berbuat begini, tidak apa-apa. Ada dosa putih, ada dosa hitam gitu katanya. Jadi kalau dosa yang putih tidak apa-apa gitu. Padahal dosa tetap dosa. Nah, ini sama kan? Banyak terjadi hari ini seperti itu. Itu adalah sesat. Maka dari itu di dalam kehidupan kita, ya khususnya di Kalimantan Barat, begitu banyak terjadi dia menjadi orang yang ikut Tuhan, tetapi di luarnya dia masih berada. Kalau ada orang meninggal itu masih ada makanan yang nasi sama lauk itu, ada apa namanya itu, ayam hitam gitu. Katanya dia hidup Kristen, berjemaat, tetapi faktanya dia sedang mengikuti jejak penyesat-penyesat yang sejak zaman dahulu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada dua hal yang Yohanes tekankan. Bagaimana supaya jemaat ini tidak terhilang dari pengajaran oleh para rasul ini? Yaitu ada dua. Yaitu pertama adalah persekutuan dengan Allah. Yang kedua adalah persekutuan dalam jemaat. Nah, ini dua ini Bapak Ibu camkan. Untuk saya hidup supaya saya dapat terus hidup dalam terang Tuhan, maka saya tidak bisa melepaskan hidup saya, persekutuan saya dengan Allah, dan hidup saya bersekutu dengan jemaat yang benar. Jangan jemaat yang sesat, karena ada gereja yang sesat juga kan. Gereja setan disebut gereja setan ya, maksudnya itu juga ada. Maksudnya gereja yang menyembah setan gitu. Dua hal yang itu, kita bersekutu kepada Allah dan kita bersekutu di dalam jemaat ini. Maka kemarin saya menasihatkan kepada satu orang, ketika kamu mengalami satu masalah, jangan kamu undur diri dalam persekutuan jemaat, karena disitulah kelemahanmu akan semakin berat. Nah, orang biasanya kalau ada masalah lari, nggak mau ke gereja. Nah, ini Bapak, ini fakta. Padahal orang itu menurut pemandangannya cukup matang, cukup dewasa, tapi tetap dia tidak bersalah. Dan sampai hari ini Bapak Ibu terjadi. Nah, sekarang apa itu persekutuan? Nah, tadi kan ada dua syarat tadi ya. Kalau jemaatnya ini supaya hidupnya kuat, imannya tidak melenceng dari ajaran sesat, ada dua, itu harus bersekutu dengan Tuhan. Wow.
Yang kedua adalah persekutu. Nah, persekutuan itu apa? Persekutuan bukan semata-mata perkumpulan orang-orang ini, kelompok ini bertemu terus, itu namanya persekutuan. Persekutuan itu melibatkan kontribusi atau peran serta orang-orang yang ada di dalamnya untuk bersama-sama mengisi, membangun mereka satu dengan yang lain. Jadi ada persekutuan doa, tetapi doanya sendiri-sendiri mendoakan sendiri. Dia bukan persekutuan doa. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu ini sendiri-sendiri tidak memilih ikatan kuat dan tidak saling berbagi, itu bukan persekutuan. Karena persekutuan itu melibatkan orang untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi. Ini maka tidak semua disebut persekutuan, hanya dia sekelompok orang atau perkumpulan yang biasa, tetapi bukan persekutuan. Nah, dikatakan dia persekutuan antar jemaat. Jadi antar jemaat itu saling menasihati, saling memberikan, mengisi, saling berbagi. Nah, ini jemaat awal-awal itu dididik rasul-rasul demikian. Nah, Bapak Ibu, sehingga mereka benar-benar mengerti ajaran yang diajarkan para rasul ini. Nah, Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu bersekutu di sini untuk mendapatkan pengajaran yang benar, sehingga Bapak Ibu dibimbing di dalam pertolongan yang benar. Sehingga kalau ada ajaran sesat, Bapak Ibu sudah terbentengi. Tetapi lebih dari itu tadi dikatakan persekutuan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai waktu khusus untuk bersekutu sendiri dengan Allah. Nah, ini tidak bisa dimanti tahu terus, karena persekutuan dengan Allah itu pribadi hubungannya. Benar Bapak Ibu ya? Berdoa rajin, membaca kitab, merenungkan, mengaplikasikan yang tadi persekutuan itu berbagi. Kalau namanya berbagi ya saling mengisi. Nanti jemaat yang semacam ini akan menjadi jemaat yang hidup. Dia tidak akan pelit. Benar ya? Karena dia tahu bahwa kita hidup di dalam satu kelompok yang bersekutu di dalam kasih. Kalau Allah itu kasih, maka kita harus juga kasih karena mirip Bapaknya. Betul ya? Nah, di sini kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka di dalam kalau kita bersekutu dengan baik dengan Tuhan, maka seharusnya kita dapat bersekutu dengan baik dengan jemaat. Karena dia tidak merasa ada ganjalan dosa. Kalau dia hubungannya dengan Allah itu baik, dia dapat meneruskan, mengaplikasikan ke dalam manusia atau jemaat-jemaat bersamanya untuk hidup sesuai dengan keintiman dia dengan Allah. Tapi kalau hubungannya sudah buruk dengan Tuhan, maka kalau dia mengaku bahwa dia bersekutu di dalam Tuhan dan dia dapat bersekutu masih melakukan hidup dalam kegelapan, maka sebetulnya dia berdusta. Nah, ini kita baca ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Yuk kita baca. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan ya, dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Betul ya? Ngakunya baik, hidup bersekutu dengan baik di dalam jemaat, dia rajin ke gereja, tetapi di luar perbuatannya perbuatan gelap, maka orang itu berdusta dan dikatakan berarti dia berbohong. Faktanya membuktikan dia perbuatannya gelap. Nah, ini ada. Jadi waktu di jemaat di situ ada orang rajin bersekutu di gereja, tetapi perbuatannya perbuatan kegelapan. Berarti sebetulnya dia tidak bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Maka orang-orang yang demikian dikatakan dia berdusta atau menjadi pendusta. Nah, Bapak Ibu perhatikan,
Jangan sampai kita menjadi pendusta, karena bapak pendusta adalah iblis. Jadi orang-orang yang mengaku demikian pasti dia anak iblis. Tetapi Allah menghendaki supaya kita karena persekutuan yang baik dengan Bapa, hidupnya hidup dalam kebenaran, di dalam persekutuan jemaat dia hidup dalam kebaikan, dan persekutuan yang baik di dalam jemaatnya ini antara begini, hidupnya baik, orangnya ramah, rajin, sering membantu, dan hidupnya dia tidak dalam kegelapan, perilakunya hidupnya baik dan benar di mata Allah. Itulah yang dikehendaki. Sehingga jemaat yang demikian adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, sehingga orang-orang yang disebar itu pantas mendapat anugerah keselamatan.